Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat video tadi itu benar-benar memprihatinkan banget ya buat kita, terlebih kita yang sudah rela memilih tidak bermain terlebih dahulu untuk sementara waktu, terus bekerja, pergi ke sekolah ataupun ke kampus, karena himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah terlebih dahulu demi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tetapi banyak juga orang yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah tersebut, yang mana akhirnya benar-benar sangat disayangkan sekali untuk kita. Agak memprihatinkan banget ya. Kemudian semenjak Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Joko Widodo, mengumumkan kasus positif virus corona di Indonesia untuk pertama kalinya, yang mana saat itu ditemani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada tanggal 2 Maret 2020, telah menimbulkan banyak dampak di berbagai sektor, yaitu terutama di sektor ekonomi, wisata, bahkan pendidikan pun juga ikut terkena dampaknya. Lalu semenjak dari pengumuman presiden tersebut secara mendadak bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu pun kasus positif corona dari hari semakin lama semakin meningkat. Akhirnya mau tak mau pemerintah segera melakukan beberapa tindakan untuk memutus penyebaran virus corona ini lebih luas lagi, yaitu diantaranya adalah memberlakukan physical distancing dan juga PSBB atau pembatas sosial berskala besar. Nah, sedikit kita membahas mengenai physical distancing ini. Bagi yang belum tahu mungkin bertanya-tanya apa sih itu physical distancing? Nah, jadi gini, physical distancing itu sendiri adalah tindakan yang mana kita membatasi fisik dan juga membatasi penggunaan barang-barang yang digunakan secara umum. Lalu kita tidak boleh sembarangan menyentuh orang lain ataupun menyentuh barang-barang yang digunakan secara umum dengan sembarangan. Dan juga jika kita nih berada di transportasi umum, kita juga harus selalu menjaga jarak dengan orang lain, yaitu sekitar 1-2 meter. Yang manapun ini juga dapat dilakukan agar kita tetap terhindar dari penularan virus corona. Karena kan seperti ini, kita
kita kan tidak tahu orang tersebut itu apakah positif atau tidak, karena dari beberapa kasus pun ada yang dimana ada orang yang positif tetapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa ia terkena virus corona. Nah, lalu apa sih itu PSBB? PSBB pun juga intinya sama dengan physical distancing ini, dimana kita membatasi sosial diri kita dengan orang lain dari kegiatan secara umum dan sebagainya. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, yang mana itu ada ekonomi bahkan pendidikan pun juga terkena imbasnya, akhirnya pemerintah pun juga memberikan kebijakan terkait bagaimana sih sekarang kita kerja dan bagaimana kita belajar di tempat-tempat umum gitu. Nah, akhirnya mungkin yang bekerja itu istilahnya work from home ya, yang mana bekerja dari rumah, dan untuk belajar studi from home yang belajar dari rumah. Namun karena pandemi ini belum dipastikan kapan akan berakhir, sehingga memaksa kita untuk selalu berada di rumah saja dalam jangka waktu yang belum ditentukan, kecuali jika ada hal yang mendesak. Nah, di video ini saya bersama rekan saya akan memberikan tips hal-hal apa saja yang mendukung PSBB ini, dan juga mengenai hal-hal yang mampu membuat kita bersemangat dalam pandemi seperti ini. Apa saja itu? Penasaran kan? Yuk kita lihat. Selalu gunakan masker saat ingin berpergian atau saat sedang berada di luar rumah. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer, atau jika setelah menyentuh barang yang digunakan, segeralah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lalu, hindari keramaian dan tetap jaga jarak dengan orang lain, yaitu 1-2 meter. Patuhi aturan dalam berkendara saat PSBB, yaitu yang pertama, jangan lupakan gunakan masker bagi pengendara mobil, dan apabila membawa tumpangan, tempatkan di tempat duduk bagian belakangnya. Kedua, dan bagi pengendara motor pun juga tetap menggunakan masker. Kemudian tidak diperbolehkan membawa tumpangan apabila tidak satu alamat. Jika sudah mulai merasa bosan di rumah terus, kamu bisa melakukan berbagai kegiatan seru yang dapat mengusir rasa bosanmu. Yang pertama, jika kamu mempunyai barang-barang bekas yang tidak terpakai, kamu bisa mengkreasikannya menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Seperti contohnya membuat tempat ATK dari bahan kardus yang tidak terpakai. Yang kedua, kamu mempunyai hobi masak. Saat inilah kamu bisa memanfaatkan waktu luangmu untuk mengasah hobi masakmu itu. Yang ketiga, kata siapa berkebun itu merepotkan? Tentu tidak kan? Cobalah memulai kegiatan berkebun dengan yang mudah terlebih dahulu, seperti menanam cabai yang bijinya bisa kamu ambil dari cabai di dapur rumahmu atau kangkung. Meski di rumah saja, kita harus tetap selalu menjaga imun kita agar tetap sehat. Kita bisa meminum minuman herbal seperti air jahe yang menyehatkan tubuh kita. Lalu rajin berolahraga. Tidak harus melakukan olahraga yang berat, cukup push up, sit up, atau menggunakan treadmill yang ada di rumah. Nah, bagaimana beberapa tips yang diberikan oleh rekan-rekan saya? Cukup membantu kan? Sebenarnya mudah sih kita mengikuti protokol-protokol dalam PSBB seperti ini. Apa susahnya untuk diikuti? Tetapi alangkah baiknya jika kita tetap berada di rumah saja, meskipun pemerintah telah melonggarkan aturan PSBB ini. Sebenarnya sih ya, masyarakat kita ini salah kaprah mengenai pelonggaran PSBB ini. Ya, maksudnya itu kayak walaupun pemerintah memberikan pelonggaran PSBB ini, bukan berarti kita udah gak peduli lagi dengan protokol-protokol kesehatan yang ada, seperti kayak menghiraukan tidak menggunakan masker, terus tidak peduli dengan aturan jaga jarak lagi, terus berpergian kemana saja, terus menyentuh barang-barang umum, lalu juga sembarangan menyentuh atau bersentuhan dengan orang lain. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh ya dilakukan. Walaupun pelonggaran PSBB ini sudah
ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah, tetap kita harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Karena kita kan tidak tahu di saat kita sedang keluar lalu ada orang yang terjangkit virus corona tanpa gejala dan orang tersebut itu menular ke kita. Nah, itu kan pasti sangat menyusahkan ya, menyusahkan diri sendiri, juga menyusahkan tenaga medis. Oleh sebab itu, mari kita tetap patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, terlebih mengenai PSBB. Jika memang tidak ada urusan yang sangat mendesak ataupun sangat penting yang tidak mengharuskan kita harus keluar rumah, jadi lebih baik kita memang harus berada di rumah saja, karena dengan tindakan seperti itu kita sudah menolong banyak orang, terlebih tenaga medis. Tolong jangan menjadi manusia yang egois. Mari kita bersabar sedikit lagi. Tetap semangat dalam pandemi seperti ini dengan cara yang baik dan benar. Yap, segini aja untuk video ini. Tetap semangat, stay safe and stay healthy guys. Dadah.